sore hari ini yang muncul di kepala saya adalah seorang psikolog, bukan Erich Fromm. Erich Fromm kita sudah pernah bahas, mungkin nanti sore ini kita singgung sebentar. Namanya Robert Sternberg. Mungkin kalian sudah pernah dengar namanya. Tadi ini baru saya ngomong. Saya ingin gambar biar tidak ngantuk. Dia punya teori namanya triangular theory of love, teori cinta segitiga. Bukan cintanya yang segitiga ya, teorinya yang segitiga. Waktunya biar cepat habis, saya gambarnya lama. Oke, saya tidak akan mengawali dari definisinya cinta itu apa dan macam-macam. Saya ngomong dari ciri-ciri karakter, kategori bagi yang sedang mengalami cinta. Ayo diidentifikasi cintamu ada di mana. Ini ada gambar gini berarti gabungan. Oke, semoga bisa dibaca. Kalau tidak bisa saya bacakan, jangan khawatir. Ya, karena kadang-kadang saya nulis di kertas, nulis di papan itu. Pas gini saya bisa baca. Besoknya saya ulang lagi, aku dhewe ra iso maca. Tadi nulis apa? Oke, cinta itu komponennya 3. Katanya Sternberg. Pokoknya sore ini paling tidak pulang bawa teori ini kan lumayan. Daripada saya ceramah khutbah nyuruh kalian macam-macam, wong kalian sudah ngerti di banyak ceramah yang lain. Sekarang pulang dari sini bawa ini. Jadi cinta itu isinya 3: intimasi, komitmen, passion. Intimasi itu kedekatan, rasa kecenderungan. Itu intimasi. Jadi merasa dekat, merasa cenderung. Terus passion. Kalau ini passion, orang menyebutnya suka. Biasanya fisik itu passion. Ingin menikmati secara fisik itu passion. Ada passionnya. Mungkin bahasa Jawa passion itu ada gerengnya. Kemudian komitmen. Kalau komitmen kalian sudah tahu. Ingin bersama sampai sekian puluh tahun lagi, ingin dekat selalu, berjanji akan berbuat baik terus, itu komitmen. Jadi ada komitmen, ada intimasi, ada passion. Ini kalau 3-3-nya ada, ini lengkap sudah, namanya consummate love kalau bahasanya Sternberg. Jadi hatimu juga cenderung ke sana, kemudian gereng juga, kemudian komitmen. Ada komitmennya. Ada rasa yang mungkin kalian sebut cinta, tapi itu hanya intimasi saja. Itu kalau bahasanya Sternberg, kalau hanya satu intimasi saja, itu namanya liking. Itu yang kalian sebut suka. Levelnya belum nyampe cinta. Kalian nonton artis di TV itu mungkin levelnya intimasi, suka. Wah, saya suka lo dengan artis itu, saya suka lo dengan takmir yang ini. Takmirnya juga nggak usah GR kalau levelnya hanya ini. Jadi ini baru level intimasi.
Suka, maksudnya apa? Dibanding takmir yang sana-sana, saya suka takmir yang masjid ini. Itu biasanya intimasi, kecenderungan jiwa. Tapi tidak ada gerengnya, tidak ada rasa macam-macam. Kalau itu hanya passion saja, passion itu gereng tok. Kayak kalian nonton artis siapa, seksinya luar biasa, terus ada ininya saja, itu namanya infatuation, ketergodaan. Jadi hatimu tergoda yang arahnya ke fisik. Ingin aku berdua sama dia satu malam aja. Itu infatuation, ada passionnya, ada gerengnya. Kemudian yang ketiga, kalau hanya ini saja itu belum cinta sebenarnya. Jadi hanya infatuation. Biasanya kadang terus ada orang yang pindah-pindah kan, sekarang seneng itu, besok seneng ini. Parameter-parameter fisik itu biasanya ada di infatuation, kecenderungan cinta yang hanya di level kesenangan. Kalau ini mungkin suka, ini pengen seneng-seneng. Nah, yang ketiga komitmen. Komitmen itu ingin berbuat baik, ingin bersama selamanya, ingin baik dan memperbaiki, itu komitmen. Pokoknya saya janji akan berbuat baik terus sama dia, membahagiakan dia, membuat dia tersenyum terus, itu komitmen. Cuma kalau tidak ada rasa suka dan tidak ada rasa ingin tertarik, ingin menikmati, kok hanya komitmen saja, itu namanya empty love. Kalau bahasanya Steinbeck, cinta yang kosong. Tidak ada sukanya, kayak kewajiban aja. Komitmen dok. Pokoknya aku akan selalu berbuat baik padamu. Kamu suka nggak padaku? Enggak sih, kamu temen aja. Ya, tenang aja, kita akan itu namanya empty love, kosong. Jadi tidak ada cintanya. Jadi perhatikan gejala yang muncul dalam dirimu, itu liking, infatuation, atau empty love. Itu rasa suka, rasa tergoda, atau ya kita sesama manusia yang ingin berbuat baik saja. Jadi 3 jenis. Nanti kalau semuanya ada, berarti itu lengkap. Cinta yang utuh. Ada sukanya, ada seingin menikmatinya, ada komitmennya. Nah, ada nanti kombinasi dua-dua. Kalau ada sukanya dan ada komitmennya, itu namanya companionate love. Ingin bareng-bareng terus dan ingin berbuat baik, itu namanya companionate love. Tapi tidak ada passionnya, tidak ada gerengnya. Jadi ya suka sih karena kebetulan satu kelas, kosnya dekat, jadi suka. Tapi tidak ada rasa sebenarnya, tidak ada passion, itu kalian tidak ada rasa. Dan bareng-bareng kemana-mana berdua, tapi pacaran tidak. Nah, itu namanya companionate love. Apa bahasamu? Mungkin TTM. Jadi ya cuma konco, tapi ya itu komitmen, saling berbuat baik, saling berkomitmen, dan ya suka. Kalau tidak suka tidak mungkin bareng, ada kecenderungan jiwa. Nah, itu namanya companionate love. Kemudian ada lagi di sini aja, ada sukanya dan ada tergodanya, cuma tidak mau komitmen. Itu yang hari ini kita sebut romantic love. Jadi anak-anak ABG yang kita sebut cinta monyet, apa kalian lah yang baru jatuh cinta masih mu'alaf jatuh cintanya. Ya, kalau ditagih komitmen masih bingung, oh, gimana ya Pak, belum. Tapi suka dan ada passionnya, ada gerengnya. Nah, itu berarti namanya itu yang disebut romantic love. Masih pingin seneng-seneng aja, dinikmati. Ditanya komitmen belum. Mau nikah enggak besok? Enggak tahu Pak, lihat takdirnya saja. Itu kamu larinya kan biasanya gitu, lihat maunya Allah saja kan, kamu itu berarti belum berani komitmen.
Ini level 2 ini namanya romantic love, cinta yang romantik, gabungan dari liking dan infatuation. Nanti ada yang ketiga, gabungan dari passion dan komitmen. Ada komitmen tapi sebenarnya tidak ada gerengnya. Ada gerengnya tapi tidak, awalnya sebenarnya jiwanya tidak terlalu cenderung ke situ. Namanya filius love. Fit itu dari kata-kata takdir. Ini kayak orang menikah dijodohke, jadi dipasangkan. Itu kan ya bisa punya anak. Alasannya, wah saya itu dulu dijodohkan Pak, tapi anaknya kok banyak. Loh, kenapa kok bisa begitu? Loh, karena ada passionnya. Ya tetap gereng lah kalau tidur bersama, kalau bersama ya pastilah ada itu. Nggak mungkin nggak wong normal. Tapi likingnya nggak ada, intimasinya nggak ada. Hidup berduanya itu masih hambar. Tapi ya bisa punya anak. Itu namanya filius love. Jadi kayak kalian mungkin ya nggak punya pacar, terus akhirnya nabrak-nabrak. Yang penting ada yang mau aja Pak, saya mau. Akhirnya dapat saonone untuk itu filius love. Komitmennya ada, passionnya ada, cuma ininya belum, karena yang kamu sukai mungkin bukan kriteriamu. Kalau kamu bilang saya ada pacar sih Pak, cuma sebenarnya dia bukan kriteriaku, itu berarti ada di sini, ada di filius love. Jadi cinta yang levelnya takdir. Takdir untuk kuis piye jane yo pinginnya yang kayak gini ya. Itu namanya filius love. Jadi ada yang companionate love, jadi cinta kayak orang kerja bakti. Ya, terpaksanya gitu, mau gimana lagi. Ada yang romantic love, pingin seneng-seneng aja, ndak mau komitmen. Ada yang filius love, sebenarnya bukan liking kita, bukan kecenderungan kita, tapi ya adanya itu ya lama-lama passionnya ada. Jadi kalau tiga-tiganya ada, namanya consummate love. Jadi itu 6 sebenarnya variasi cinta teori dari Robert Sternberg. Nah, lumayan sore ini membawa itu satu. Kalian nanti bisa bawa pulang dapat satu teori. Itu bisa kalian konversikan kalau kalian cerdas ke dalam ranah cinta ketuhanan, cinta religius. Itu kalau saya konversi, yang ada di sebelah kanan, yang romantic love, itu agak kecenderungan kayak para sufi yang sedang mabuk. Yang bawah itu kayak ahli fikih. Yang filius love itu, kemudian yang companionate love itu kayak, kalau bidang agama ini akhlak. Jadi bidang kajian akhlak, bidang kajian fikih, sama bidang kajian tasawuf yang falsafi.